يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Bayangkan kondisi anggota tubuh yang manusia tidak pernah lelah menggunakannya, tak pernah ada rasa bosan menggunakannya. Kalau seandainya itu yang paling banyak mendatangkan maksiat, apa yang akan terjadi? Dia tidak pernah bosan menggunakan lisan itu. Dia tidak pernah bosan berbicara. Dia tidak pernah bosan mengucapkan kata-kata. Dia tidak pernah bosan komentar. Dia tidak pernah bosan bercerita. Dia tidak pernah bosan mengulas sesuatu, menceritakan sesuatu. Bayangkan sekiranya itu terjadi di atas maksiat. Sering sekali ketika manusia mengucapkan maksiat dengan lisannya, katakanlah ghibah. Katakanlah ghibah, menggibahi orang lain, menceritakan kesalahan orang lain, menceritakan aib orang lain, menceritakan kehidupan orang lain yang apabila orang itu mendengar pasti dia tidak menyukainya. Itu dia ghibah yang definisikan oleh Nabi kita tercinta SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau berbicara tentang saudaramu yang kalau dia tahu dia dibicarakan pembicaraan tersebut pasti dia tidak suka, pasti dia benci, pasti dia tidak ingin dia dibicarakan dalam bentuk yang seperti itu. Sering sekali ketika manusia ghibah saudaranya, dia anggap tidak akan ada pertanggungjawaban. Kenapa? Saudaranya tidak mendengar. Yang dibicarakan itu tidak ada di situ. Itu yang sering terjadi. Sehingga seperti yang tadi kita katakan, dianggap merasa tidak ada pertanggungjawaban. Kenapa? Nggak ada yang nuntut. Dan ini ditegaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Qaf, agar kita perhatikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin nakirah, perkataan apapun, ma yalfidhu min qawlin, tidak ada yang dilafazkan oleh lisan dari perkataan. Qaulin di sini ma'rifah nakirah, mencakup seluruh apapun yang diucapkan dengan lisan. Illa ladaihi raqibun atid, kata-kata itu akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Apa makna dicatat? Pertanggungjawaban. Akhi fiddin, terbayangkan oleh kita kalau setiap hari ada orang yang kita lukai perasaannya melalui ghibah tadi, yang orang itu tidak dengar, bagaimana pertanggungjawabannya di akhirat? Bagaimana meruginya orang itu di akhirat? Bagaimana sholatnya diambil oleh orang-orang yang dia ghibahi? Bagaimana pahala puasanya diambil oleh orang-orang yang dia ghibahi setiap hari? Ini dia yang ana maksud tadi, merasa tak ada pertanggungjawaban, gak ada yang nuntut, padahal pasti ada. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengembalikan hak setiap pemilik hak di akhirat. Dan kita akan membayar kewajiban, kalau kita ada kewajiban. Termasuk diantaranya adalah apabila kita berdosa kepada orang tersebut, membayarnya dengan amal saleh. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Apatah lagi di zaman sekarang, di mana berita manusia makin menyebar dengan dimudahkannya alat informasi beredar di tengah manusia, maka berita manusia menyebar dengan sangat mudahnya. Kejadian hari ini bisa diketahui oleh manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Aib seseorang ditebar, bahkan dijadikan materi utama dalam aneka ragam alat informasi. Dan ini semakin membuat manusia akan mudah membicarakan orang lain. Membuktikan apa yang dikatakan oleh para ulama, selaras dengan apa yang dikatakan oleh para nabi, oleh Nabi Muhammad SAW, dan selaras dengan apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita.
bahwa para ulama mengatakan lisan ini memang dia tidak berat, ringan, tapi dosanya yang besar. Dia kecil, namun dosanya besar. Kapan? Apabila seseorang tidak peduli dengan apa yang sedang dia ucapkan. Main ucapkan saja, yang penting gak ada yang nuntut, yang penting orang dibicarakan tidak ada, yang penting apa yang sedang dibicarakan tidak akan ada yang tahu. Dia bebas berbicara, padahal itu pasti akan dituntut. Karenanya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pedoman yang luar biasa tentang lisan, yaitu sebelum kata-kata itu diucapkan, timbang dulu baik dan buruknya. Timbang dulu baik dan buruknya. Apabila memang yakin itu adalah perkataan yang baik, ucapkan. Apabila tidak yakin itu ucapan yang baik, tahan lisan itu untuk mengucapkannya. Tahan hawa nafsu untuk mengucapkan lafaz tersebut. Itu yang dianjurkan oleh Nabi kita tercinta SAW, cara mengekang lisan agar kita tidak lepaskan sesuka hawa nafsu kita. Agar kita tidak lepaskan sesuka hawa nafsu kita. Memikirkan apa yang akan kita ucapkan itu kebaikan atau bukan. Untuk kitanya. Wallahi untuk kita, bukan untuk orang lain. Apakah kalimat ini untuk kita kebaikan atau untuk kita adalah keburukan? Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, peduli dengan adanya Allah yang mengawasi hidupnya, peduli dengan hari akhir, tujuan kehidupannya, falyaqul khairan, hendaklah dia ucapkan kata-kata baik, aw liyasmut, atau hendaklah dia diam. Sebelum memilih, memikirkan. Sekiranya baik, dilewatkan. Maksud dilewatkan, diucapkan. Sekiranya tidak baik, ditahan. Sebelum mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi ini SAW, Nabi nyuruh mikir dulu. Pikirkan apa yang akan Anda ucapkan. Timbang baik dan buruknya. Karena seseorang tidak akan mengucapkannya, seorang mukmin yang perintahkan Nabi SAW untuk mengamalkan apa yang beliau katakan, tidak akan mungkin mengucapkannya kecuali setelah dia yakin bahwa itu adalah kebaikan, maka dia ucapkan. Sekiranya dia yakin itu adalah keburukan baginya, maka dia tahan. Maka sebelum melakukan itu, ada aksi memikirkan dulu. Yang ingin berbicara itu hati. Sebelum sampai dia ke lisan, lewatkan dulu kepada pikiran tadi, timbang-timbang tadi, lihatkan dulu ke sesuatu yang memfilternya, apakah itu kebaikan atau tidak. Ini yang kita maksud tadi di awal, bahwa ini aksi yang akan menjadikan manusia peduli kepada lisannya. Yang kalau dia peduli kepada lisannya, maka mudah-mudahan dengannya dia jauh daripada menggunakan lisan itu menyerumuskan dirinya termasuk orang-orang yang banyak dimasukkan Allah Ta'ala ke neraka. Penyebab masuknya seseorang ke neraka. Semoga antum paham apa yang anda maksud. Tidak akan mungkin pengamalan hadis Nabi ini kecuali sesuatu yang akan diucapkan itu difikirkan dulu, difilter dulu, disaring dulu, baik atau tidak. Kalau sekiranya baik, ucapkan. Kalau tidak, tahan. Kata Nabi, kalau baik, ucapkan. Kalau tidak, tahan. Maka sebelum melakukan itu, harus difikirkan dulu baik dan buruknya, baru diucapkan. Difikirkan ini kebaikan atau keburukan. Kalau seandainya baik, ucapkan. Kalau seandainya buruk, tinggalkan. Ini cara untuk peduli kepada lisan. Dan peduli kepada keselamatan dari menjadi orang-orang yang banyak masuk neraka disebabkan oleh lisan tersebut.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah sampai kepada titik kita harus memfilter ini kebaikan atau tidak. Salah satu cara yang terbaik dalam memfilter adalah bayangkan kalau ucapan ini diucapkan orang kepada kita. Apa jadinya? Apakah kita suka? Atau kita tidak suka? Sekiranya kita suka, berarti orang lain juga suka kita mengucapkan kata-kata seperti itu untuk dirinya. Sekiranya dia tidak suka, sekiranya kita tidak suka orang membicarakan itu terhadap diri kita, maka hal yang sama orang tersebut juga tidak akan suka kalau kata-kata itu kita ucapkan walau dia tidak ada. Walau dia tidak ada. Tadi lihat, untuk melihat ini baik atau tidak untuk diucapkan, maka jadikan kita adalah dia dan dia adalah kita. Sekiranya dia ucapkan itu untuk diri kita, kita suka atau tidak? Kalau kita suka, maka ucapkan. Pasti orang tersebut juga akan suka kata-kata itu kita ucapkan tentang dirinya. Sekiranya kita tidak akan terima kata-kata itu diucapkan atas diri kita, hal yang akan sama orang tersebut, karena kita sama-sama manusia. Kita memiliki hati yang diciptakan Allah, sama-sama hati manusia. Kita memiliki rasa perasaan yang sama-sama perasaan manusia. Kita adalah dia, dia adalah kita. Sama-sama manusia, sama-sama memiliki harga diri, sama-sama memiliki kehormatan, kemuliaan. Sama-sama tidak ingin kehormatan dan kemuliaannya dihancurkan oleh orang lain. Sama, apa bedanya? Maka sebagaimana kita tidak suka dibicarakan oleh orang lain seperti itu, maka dengan cara itu kita menakar, memfilter apakah perkataan kita itu kita ucapkan atau tidak. Terutama fikirkan keselamatan diri kita dari banyaknya orang-orang yang akan nuntut di akhirat. Ketika kita berbicara sementara orang yang dibicarakan itu tidak tahu apa yang kita bicarakan, maka ana sering menyampaikan kepada diri ana sendiri, melatih diri ana sendiri, atau menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Sekiranya suatu saat Allah tabaraka wa ta'ala, sekiranya suatu saat ada keinginan hati untuk membicarakan seseorang, bayangkan bahwa orang itu hadir di hadapan kita. Bayangkan orang tersebut, walau dia tidak ada, bayangkan dia hadir di hadapan kita. Berani tidak kita ucapkan kata-kata itu di hadapannya? Dia hadir. Seperti yang sering terjadi, kita manusia membicarakan orang lain, apa namanya ya, leluasa gitu, tanpa kontrol, bebas membicarakan cerita orang lain. Bayangkan kalau orang tersebut ada di hadapan Anda, ada di hadapan kita, berani nggak kita mengucapkan kata-kata itu? Sekiranya berani, berarti kata-kata baik, dia pasti akan suka. Sekiranya tidak, maka itu akan dia mintai pertanggungjawaban di akhirat. Dia akan mengambil haknya. Pelanggaran ini tidak ringan. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih di musim haji di Arafah menyampaikan itu kepada kita. Nabi SAW mengatakan, ayu baladin hada, ini negeri apa? Kami mengatakan Makkah. Nabi SAW mengatakan, ayu syahrin hada, bulan apa ini? Bulannya bulan apa? Dzulhijjah, bulan haram. Nabi SAW mengatakan, ayu yaumin hada, hari Arafah. 3 kemuliaan, kemuliaan tanah Mekah, kemuliaan bulan Dzulhijjah, dan kemuliaan hari Arafah. Lalu Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha.
Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian. Garis bawahi kalimat kehormatan, karena ini yang paling sering dilanggar oleh lisan manusia. Manusia akan lebih banyak memakan kehormatan orang lebih daripada memakan hartanya. Dan manusia lebih banyak memakan harta orang dibanding menumpahkan darahnya. Maka ini penyumbang maksiat terbanyak daripada maksiat lisan. Sehingga Nabi menekankan di akhir hayat beliau, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haramun alaikum. Haram untuk kalian langgar. Kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Seperti haramnya hari kalian ini. Hari apa? Hari Arafah. Hari yang paling mulia dalam sepanjang tahun. Siang yang paling afdal dari sepanjang tahun. Fi syahrikum hada, di bulan kalian ini, bulan haji, bulan Zulhijjah. Fi baladikum hada, di negeri kalian ini, kota Mekah. Ma'asyarul muslimin, keharamannya keharaman berlipat. Gabungkan kehormatan hari Arafah, kehormatan bulan Dzulhijjah, kehormatan tanah Mekah, itulah dia kehormatan seorang mukmin. Yang melanggarnya bagaikan melanggar 3 kehormatan tersebut, 3 kemuliaan tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita mengajak diri sendiri, memberikan peringatan kepada diri sendiri, memberikan tadzkir kepada diri sendiri dan kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majelis ini atau mendengarkan kajian ini melalui media yang dimudahkan Allah tabaraka wa taala. Mari kita amankan diri kita dari aneka ragam dosa dan maksiat, terutama hal-hal yang akan dituntut oleh manusia kepada kita di akhirat. Karena semua hak akan kita berikan kepada pemilik haknya apabila dirampas. Semua kewajiban pasti akan kita bayar. Karena pada hari akhirat adalah sebuah hari di mana kezaliman tidak akan ada pada hari itu. Akan Allah habiskan seluruh kezaliman. Di mana yang menzolimi akan membayar, yang dizolimi akan terima hak. Salah satu nasihat Hasan al-Basri, bukan, nasihat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullahu rahmatan wasi'ah, mirip dengan nasihat tadi, namun dalam lafaz yang berbeda. Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifatul Rashid mengatakan rahimahullah, man adda kalamahu min amalihi, barang siapa yang selalu menganggap pembicaraannya adalah amalannya, barang siapa yang selalu merasakan bahwa apa yang dia ucapkan adalah amalan, barang siapa yang selalu menghadirkan rasa bahwa apa yang dia ucapkan bahagian daripada amalnya, ini yang sering hilang. Yang seperti yang Anda katakan tadi, manusia mengucapkan hilang. Apa yang kita ucapkan tadi pagi sudah rasanya sudah nggak ada apa-apa lagi. Yang kita ucapkan kemarin malam sudah tidak ada apa-apa lagi. Yang kita ucapkan 2 hari yang lalu sudah hilang. Tidak hilang. Dia tercatat dalam catatan malaikat. Dia adalah amalan. Man adda kalamahu min amalih, barang siapa yang selalu merasakan, menganggap ucapannya adalah amalannya, hadirkan itu selalu. Yang kita ucapkan itu adalah amalan kita, dan itu amalan harian. Lisan ini adalah amalan harian, dan amalan itu terbagi 2, yang dilarang, yang diizinkan. Masyarul muslimin, orang kalau ingin maling mikir-mikir nggak?
Orang kalau ingin membunuh mikir-mikir nggak? Orang kalau ingin membegal mikir-mikir nggak? Ini dia amal. Ketika akan melakukan sebuah amalan, orang mikir dulu. Mikir akibatnya, mikir bagaimana cara melaksanakannya, mikir bagaimana, dipikirkan. Tidak langsung dikerjakan. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Man adda kalamahu min amalih. Barang siapa yang selalu menganggap, merasakan perkataannya adalah amalannya. Apa yang akan terjadi? Qalla kalamuhu illa fima nafa'. Maka akan sedikit pembicaraannya. Kata-katanya itu akan menjadi kata-kata yang tidak banyak. Illa fima nafa'. Kecuali untuk hal yang bermanfaat. Dia akan menjadi orang yang sedikit berbicara dan tidak terlalu banyak ingin mengeluarkan kata-kata, dan tidak ingin menjadi orang yang paling banyak ngomong, tidak ingin menjadi orang yang paling banyak komentar. Illa fima nafa', kecuali kalau dalam hal yang bermanfaat. Hal yang tidak bermanfaat, engkau akan lihat dia adalah orang yang sering menjaga lisannya dan menjaga apa yang dia keluarkan dari lisannya, sehingga akan menjadi sedikit perkataannya, kecuali untuk hal yang bermanfaat. Ini nasihat dari salah seorang ulama di zamannya, di zaman tabi'in. Umar bin Abdul Aziz bertemu dengan para sahabat, namun tidak bertemu dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan nasihat, jangan anggap amalan pembicaraan kita itu sesuatu yang hilang begitu saja. Habis diucapkan, habis diucapkan, habis diucapkan, habis. Tidak. Akan tetapi dia adalah amalan yang pasti akan dipertanggungjawabkan dan pasti akan ada yang nuntut. Dan naudzubillah kalau seandainya itu terjadi setiap hari, berapa banyak amal kita setiap hari dan berapa banyak orang yang akan menuntut di akhirat dari orang-orang yang dibicarakan setiap hari, seperti yang kita ketahui di zaman kita sekarang, zaman mengomentari kehidupan orang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, salah satu cara untuk menjaga lisan agar tidak banyak mendatangkan dosa dan maksiat adalah selalu peduli kepada kekurangan diri dan kemaksiatan diri sendiri. Selalu peduli kepada apa? Kepada kekurangan diri sendiri. Sebagai manusia, tak ada yang sempurna, kecuali para nabi dan para rasul. Kita sebagai makhluk yang hidup, muslim yang hidup di zaman sekarang, abad 21, dengan media-media yang sangat dimudahkan untuk bicara orang lain, kita punya kekurangan yang sangat banyak. Orang lain juga punya kekurangan. Daripada sibuk membicarakan kekurangan orang lain, aib orang lain, berita orang lain, sibukkan dengan melihat kekurangan diri dan memperbaikinya. Ma'asyiral muslimin, wallahi, demi Allah, kalau kita berjuang ke arah yang tadi kita katakan, bahwa kita pikirkan kekurangan diri kita, kita lihat apa saja yang kurang dari diri kita, dan berusaha kita untuk memperbaiki aib-aib diri kita sendiri, dan itu kita lakukan setiap hari, wallahi, sampai akhir hayat belum habis kekurangan diri kita. Maka hal yang aneh apabila seseorang sibuk membicarakan kekurangan orang lain, kekurangan orang lain, kekurangan orang lain, lalu dia lupa membicarakan kekurangan dirinya. Bahkan kalau orang membicarakan kekurangan dirinya, sebagaimana dia membicarakan kekurangan orang lain, dia hadapi dengan emosi seolah-olah dia tidak memiliki kekurangan tersebut.
Ini realita kehidupan kita sekarang. Dan biasanya orang yang paling rajin membicarakan kesalahan orang adalah orang yang paling anti dikritik kesalahan dirinya. Itu realita yang sering kita temukan. Orang yang paling rajin membicarakan aib orang lain adalah orang yang paling anti kalau aibnya dibicarakan. Dan orang yang selalu memperbaiki aib dirinya, selalu berusaha untuk melihat kekurangan dirinya dan berusaha untuk memperbaiki kekurangan itu, dan meminta kepada Allah taufik agar dia bisa memperbaiki kekurangan itu dalam hidupnya, dia insya Allah termasuk orang yang tidak akan gampang emosi kalau dia mendengar orang lain membicarakan kekurangan dirinya. Karena memang itulah dia, itu hari-harinya. Akhi fiddin, dirimu adalah dirimu. Dengannya engkau akan menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, dan orang lain adalah orang lain. Dengannya mereka akan menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Biarkan dunia mereka untuk mereka, dunia kita untuk kita.